Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul kirim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Badar, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 1445 Hijriah dan kita akan memasuki tahun 1446 Hijriah. Secara matematik mungkin umur kita bertambah, tapi hakikatnya sebenarnya umur kita kian hari kian berkurang. Betul ya? Makin hari makin berkurang. Dan kalau makin hari makin berkurang berarti kita makin dekat dengan kematian. Oleh karena itu jadikan momentum perubahan tahun ini menjadi momentum perubahan di dalam diri kita, agar tahun 1446 Hijriah hidup kita lebih baik, lebih mulia, lebih istiqomah, dan tentunya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah renungan barangkali untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana firasatnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini terkenal dengan intuisinya yang tajam. Itulah kata Rasulullah, katakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian akan firasatnya orang yang beriman, karena ia memandang itu dengan cahayanya Allah. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini firasatnya begitu tajam. Dan itu ketika bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu terakhir waktu itu, tepatnya tanggal 10 tahun ke-10 Hijriah, tanggal 9 Zulhijjah. Jadi pada saat Nabi sedang melaksanakan Hajatul Wada, itu turun ayat, dan ini sebagian ulama mengatakan ini ayat terakhir, karena sudah tidak ada lagi ayat setelah itu. Itu ada di dalam surah kelima dalam Quran, surah Al-Maidah ayat 3. Ini ayat terakhir yang sudah tidak ada lagi ayat setelah itu. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini ayat terakhir. Jadi kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmat-nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Nah, ketika ayat ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat-sahabat, reaksi mereka luar biasa. Ada mereka yang gembira, bersuka cita. Kenapa? Karena ayat ini sebagai proses di mana Allah melegitimasi Islam menjadi agama kaum muslimin. Karena dengan kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum berarti Allah sudah melegitimasi Islam menjadi agama kaum muslimin. Bahkan Allah ridho. Jadi tumpah ruah kegembiraan kaum muslimin pada saat itu. Jadi mereka merasa agama sudah disempurnakan oleh Allah, tinggal mereka melaksanakan syariat yang termaktub di dalam ajaran agama itu. Tetapi di sisi lain, ada sahabat bukannya malah gembira, tapi menangis. Menangis ketika ayat ini diturunkan oleh Allah dan kemudian disampaikan Rasulullah kepada sahabat. Jadi sahabat ini menangis. Sampai dia pulang ke rumahnya, dia tutup rumahnya rapat-rapat. Dia menangis di dalam rumah itu.
Dan ternyata tangisannya itu sampai terdengar ke luar rumah. Nah ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Sahabat yang menangis itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terdengar sampai sahabat itu bertanya-tanya, ada apa dengan Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar menangis ketika mendengar ayat ini disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah mestinya gembira? Seperti kegembiraan kita. Bagaimana Allah sudah menyempurnakan agama Islam. Allah sudah cukupkan nikmat-nikmatnya buat kita. Bahkan Allah ridho Islam menjadi agama kita. Mestinya kan kita gembira. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kok menangis ketika mendengar ayat ini? Maka kemudian ada sahabat yang memberanikan diri mempertanyakan itu kepada Abu Bakar sendiri. Apa yang terjadi ketika Abu Bakar ditanya kenapa Abu Bakar menangis ketika mendengar ayat ini? Inilah intuisinya, firasatnya Abu Bakar. Walaupun sebenarnya Sayyidina Umar pun merasakan ada firasat gitu. Kata Abu Bakar, kalau agama sudah disempurnakan oleh Allah, kalau Allah sudah cukupkan nikmatnya buat kita, bahkan Allah ridho terhadap agama yang kita anut, kalian sadar nggak bahwa misi kenabian dan kerasulan itu akan berakhir? Artinya bahwa Rasulullah itu akan segera meninggalkan kita semua. Kalian akan menyaksikan Hasan Husain kehilangan kakeknya. Itu yang membuat aku belum siap ditinggalkan kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat itu menjadi sinyal sesungguhnya bahwa Rasulullah itu akan meninggalkan kita semua karena agama sudah disempurnakan oleh Allah sehingga misi kenabian dan kerasulan Rasulullah sudah selesai. Ketika mendengar itu semua sahabat yang tadinya tertawa menangis semuanya. Semuanya menangis. Menangis semua apa yang disampaikan Abu Bakar bahwa Abu Bakar itu menangkap sebuah sinyal. Firasat bahwa ketika wahyu diturunkan oleh Allah sebagai wahyu terakhir, bahwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah akan meninggalkan dunia yang fana ini. Menangis semua sahabat dan Sayyidina Ali kemudian menceritakan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Bakar menangis karena Abu Bakar menangkap sebuah pesan dari ayat yang diturunkan bahwa Rasulullah akan segera meninggalkan dunia yang fana ini. Apa kata Rasulullah? Benar. Apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Makin menangislah mereka. Nah, ini firasat Abu Bakar. Maka tadi dikatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian akan firasatnya orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dia memandang itu dengan cahayanya Allah. Jadi setiap fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan itu, orang yang memiliki firasat yang tajam dia akan mengambil sebuah hikmah di situ. Nah ini kan perubahan tahun dari 1445 Hijriah menuju 1446 Hijriah. Ini kan sebuah momentum perubahan. Dan sebagai seorang yang beriman kepada Allah tentu kita punya firasat. Maka kalau kita punya firasat, maka jadikan momentum perubahan tahun ini menjadi momentum perubahan di dalam diri kita. Saya tadi katakan secara matematik mungkin umur kita bertambah, tapi hakikatnya umur kita berkurang. Makanya Allah di dalam Al-Quran selalu mengingatkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian apakah kalian gak pernah memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Rambut yang tadinya kita hitam sekarang sudah mulai memutih. Kulit yang tadinya kencang sekarang sudah mulai keriput. Tubuh kita yang tadinya gagah perkasa sekarang sudah mulai melemah. Wa fi anfusikum afala tubsirun kata Allah. Di dalam diri kalian apa kalian gak pernah memperhatikan itu? Pernah suatu ketika
Nabi Yakub alaihissalam itu diberikan kemuliaan oleh Allah. Dia bisa bercakap-cakap dengan malaikat Israel alaihissalam. Ya, sekelas Nabi Allah itu bisa. Ya. Sekelas Nabi. Gitu ya. Jadi berbeda dengan kita. Ya. Kalau kita berdoa, nggak boleh doa yang kira-kira akal dengan adat itu menolak. Nggak boleh kita berdoa gitu. Tapi kalau para nabi mereka enggak. Jadi kan kita nggak boleh ayyakunal mas'ul aklan aw adatan tuh. Jadi nggak boleh kita berdoa sesuatu yang melanggar hukum adat ataupun akal. Gitu. Tapi kalau nabi boleh. Ya, kita doa gitu, Allahumma ahyi ummi wa wabi. Ya Allah hidupkan bapakku, hidupkan ibuku. Sekelas kita nggak boleh doa gitu. Tapi kalau para nabi ya bisa. Allahumma anzilil ma'idata minas sama. Ya Allah turunkan makanan dari langit. Kalau ukuran kita nggak boleh doa begitu. Kenapa? Karena mumtani'an aklan aw adatan. Karena itu melanggar hukum adat gitu. Tapi sekelas nabi boleh. Nah itulah kekhususan. Nah Nabi Yakub alaihissalam diberikan kemuliaan oleh Allah. Bisa bercakap-cakap oleh Allah dengan malaikat Israel alaihissalam. Dalam sebuah percakapannya itu kata Nabi Yakub, wahai malaikat, kalau suatu saat nanti kau diizinkan oleh Allah untuk mencabut ruhku, tolong berikan tanda-tanda akan kedatanganmu sehingga aku mempersiapkan diri sebaik mungkin. Baik kata malaikat. Jadi aku akan berikan tanda-tanda kedatanganku sebelum aku datang. Hari berganti hari, minggu, bulan, tahun, sampai tibalah malaikat itu datang kepada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi ketika malaikat datang, betapa terkejutnya malaikat. Kenapa? Karena Nabi Yakub merasa malaikat tidak memberitahukan. Jadi ketika malaikat datang, Nabi Yakub terkejut. Loh, bukankah aku sudah minta sebelum kau datang dengan izin Allah untuk mencabut ruhku, kau memberitahukan tanda-tanda kedatanganku. Kata malaikat, kamu tidak sadar Yakub. Sebelum aku datang hari ini, aku sudah memberitahukan kedatanganku agar kau mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatanganku. Kata Yakub, aku nggak pernah merasa itu. Aku nggak pernah merasa engkau telah memberitahukan kedatanganmu. Kata malaikat, rambutmu yang tadinya hitam, sekarang sudah mulai memutih. Gigimu yang tadinya tersusun rapi, sekarang sudah meninggalkan dirimu. Tubuhmu yang tadinya kuat sekarang sudah mulai melemah. Kulitmu yang tadinya kencang sekarang sudah mulai keriput. Itu utusan-utusanku untuk memberitahukan kepada engkau bahwa aku sebentar lagi akan datang. Nah ini. Wa fi anfusikum abalau tubsirun, di dalam diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah pesan. Dalam rangka persiapan kita nggak tahu juga kan. Itu saya kutip di dalam kitab Dalilul Falihin, gitu. Sarah dari kitab Riyadus Shalihin, Syekh Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Bagaimana Rasulullah dalam nasihatnya itu, beliau katakan ittaqillah haitsu ma kunta. Tanamkan ketakwaan di mana saja kalian berada. Bagaimana cara menanamkan ketakwaan itu? Tidak lain menghadirkan Allah di setiap saat. Ya, ini yang dalam bahasa agama disebut dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Sebuah kesadaran vertikal di dalam diri kita bahwa kita hidup ini selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi bekal kita. Seberapa banyak perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan aniaya ini disebabkan karena kurangnya kesadaran vertikal ini. Bayangkan kalau seandainya setiap kita merasa diri kita diawasi oleh Allah. Para pemimpin-pemimpin kita, rakyat kita, semua memiliki kesadaran ini. Sebenarnya kita nggak perlu lagi lembaga BPK itu, nggak perlu lagi lembaga KPK. Kenapa? Cukup Allah yang menjadi pengawas dalam hidup dan kehidupan kita. Saya baca itu satu risalah gitu ya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu melakukan belusukan. Kalau Sayyidina Umar itu kalau belusukan tuh nggak di siang tapi malam.
Jadi dia bilang ngajak Ibnu Mas'ud, sahabat-sahabatnya untuk belusukan. Satu ketika beliau itu terhenti di satu rumah ketika di malam hari dia mendengar sayup-sayup ada sebuah percakapan. Maka didekati oleh Sayyidina Umar. Ternyata ada seorang ibu dengan anak gadisnya itu. Didengar oleh Sayyidina Umar ketika seorang ibu mengatakan ke anaknya, "Nak, bagaimana kalau susu yang kita jual besok itu kita campur dengan air, nak? Sehingga susu kita tambah banyak dan itu akan menghasilkan pundi-pundi uang." Si anak ini dengan polosnya menjawab, "Ibu, mohon maaf, bukankah perbuatan ini perbuatan zolim, perbuatan aniaya? Kalau seandainya Sayyidina Umar tahu perbuatan kita, ibu, hukuman akan menanti kita. Dan itu tidak tanggung-tanggung, pasti hukumannya berat karena ada unsur penipuan di situ." Si ibu dengan santai mengatakan, "Nak, Sayyidina Umar kan gak ngelihat kita. Kita aman dari hukumannya, nak, lakukan saja." Ibu, anak ini menjawab lagi, "Sayyidina Umar memang gak ngelihat kita. Tapi Allah melihat perbuatan kita. Kita mungkin lepas dari hukumannya Sayyidina Umar, tapi kita tidak akan lepas dari hukuman Allah. Kita lepas dari hukuman dunia, ibu, tapi kita tidak akan lepas dari hukuman akhirat." Sayyidina Umar ini mendengar jawaban anak muda ini, perempuan ini, takjubnya luar biasa. Bayangkan sekelas wanita yang usianya masih muda, belia masih ada kesadaran vertikal. Di mana dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menimbulkan rasa takut di dalam dirinya. Apa yang terjadi? Ketika Sayyidina Umar mendengar ucapan perempuan ini dengan membantah perbuatan yang dilakukan ibunya, Sayyidina Umar langsung pulang. Sampai di rumah dipanggilnya anaknya Asim bin Umar bin Khattab. Apa yang Sayyidina Umar katakan, "Asim, besok kau nikahi ada seorang perempuan yang alim di daerah sana. Jadikan dia istrimu." Karena rekomendasi bapaknya, Asim bin Umar bin Khattab kemudian menikahi perempuan yang memiliki kesadaran vertikal tadi. Maka dalam catatan riwayat sejarah, lahirnya Umar bin Abdul Aziz itu dari perempuan itu. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu lahir dari Asim bin Umar bin Khattab dan perempuan yang memiliki kesolehan tadi itu. Jadi punya anak sampai akhirnya lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi lahir dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya makom tadi, yang memiliki kesadaran vertikal yang luar biasa di sisi Allah. Ini yang disebut dengan takwa. Jadi ketika kita merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah sebuah ketakwaan. Saya sampaikan ini dalam Rakernas Mabes Polri itu, bahwa kalau kita memiliki kesadaran ini, aman sudah. Iya, para pemimpin-pemimpin kita, para pejabat-pejabat, para rakyat memiliki kesadaran vertikal di mana dirinya selalu berada dalam pengawasan Allah, maka insya Allah jauh dari perbuatan aniaya. Ini pesan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Wa atbi'i sayyi'atal hasanata muha." Iringi setiap perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Siapa sih di antara kita yang enggak berbuat dosa? Pasti. Iya. Kita semua pasti berpotensi untuk berbuat dosa. Kita semua pasti berpotensi berbuat aniaya. Karena itu yang di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Jadi setiap manusia, kata Nabi, berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa. Tetapi sebaik-baik mereka yang berdosa, kata Nabi, at-tawwabun, orang-orang yang sadar akan dirinya lalu kemudian dia bertobat kepada Allah. Makanya manusia yang terbaik sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah katakan apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Itu orang yang terbaik. Jadi kata Allah, orang yang terbaik itu walladzina idza fa'alu fahisha. Dan apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau dia zalim terhadap dirinya sendiri, zakarullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, seraya memohonkan ampunan kepada Allah. Itu manusia yang terbaik.
Jadi bukan berarti dia nggak pernah berbuat dosa. Ketika dia berbuat dosa, dia sadar lalu dia memohonkan ampunan kepada Allah. Ini yang sekelas Rasulullah, Pak ya. Rasul itu kan udah dijamin maksum. Artinya semua dosa-dosanya udah pasti diampuni oleh Allah dan Rasulullah mendapatkan kemuliaan pintu surga terbuka. Tapi Rasulullah itu, beliau dalam satu hadis sampai mengatakan, wallahi, demi Allah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaum aksar min 70 marrah atau kama qala 100 marrah. Jadi Nabi mengatakan, demi Allah, aku itu mengistighfarkan diriku di hadapan Allah sehari semalam 70 kali. Dalam hadis yang lain, 100 marrah, 100 kali Rasul itu mengistighfarkan dirinya di hadapan Allah. Ini yang sekelas Rasulullah, Pak. Kita berapa coba? Zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, subuh 3 kali. Jadi berapa? 15 kali. Rasul 100. 15 kali pengen masuk surga. Ya Allah. Ini dalam dunia tarekat ya. Dalam perspektif tasawuf gitu. Jadi orang-orang sufi itu mereka itu, saya selalu itu ya selalu menganjurkan mengistighfarkan lataif batiniyah dan lataif jasadiyah. Karena ini yang menjadi penyebab kita bermaksiat di hadapan Allah. Sebab di dalam Al-Quran Allah katakan inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan dikira yang kita mandang, yang kita dengar, yang kita ada dalam kertegan hati kita nggak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dimintai, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya mereka orang-orang sufi itu mereka selalu menzikirkan dan mengistighfarkan lataif jasadiyah dan lataif batiniyah itu. Jadi 7 lataif. Saya nggak tahu apa sudah diamalkan apa belum. 7 lataif itu termasuknya mulut nih. Mulut. Pernah nggak Bapak istighfarkan di hadapan Allah dari kejahatan mulut yang senantiasa itu kita lakukan? Hidung, mata. Kalau kata orang sufi itu, berapa banyak dosa perselingkuhan kita di hadapan Allah ini karena mata. Belum lagi telinga, belum lagi tangan, belum lagi perut, belum lagi kelamin, belum lagi kaki. Itu 7 lataif. Makanya mereka orang-orang yang sufi, yang mereka takut kepada Allah, mereka selalu mengistighfarkan ini. Ya, coba membiasakan gitu ya. Kita habis sebelum atau saat tahajud atau sebelum tidur, sentuh kita punya lataif jasadiyah ini, mulut kita. Kita ucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seolah-olah kita ingin mengatakan, ya Allah ampuni dosa-dosa yang keluar dari lisan ini ya Allah. Yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berapa banyak orang-orang yang sakit hati karena lisan kita. Berapa banyak orang-orang yang hatinya perih karena ucapan kita. Maka hari itu kita istighfar dengan ini di hadapan Allah. Boleh kita baca 3 kali. Kemudian apa? Hidung kita. Berapa banyak dosa-dosa juga keluar dari sini. Iya, mata. Saya ini mohon maaf termasuk kita banyak dosa mata. Iya, dosa mata. Terutama saya kalau naik busway itu. Naik busway gelantungan. Kalau mobil macet itu. Saya taruh mobil itu di Al-Azhar. Saya naik busway, mata saya itu udah kagak benar ngelihat. Kita lihat memang dosa, enggak dilihat juga barang bagus juga, Pak. Gitu. Nah itu kayak gini. Ini dosa perselingkuhan di hadapan Allah. Belum lagi telinga. Lebih banyak mendengarkan ilhamu syayatin atau ilhamul malaika. Belum lagi tangan. Tangan. Saya kadang suka ngisi ceramah di lapas gitu. Di penjara itu. Rata-rata mereka banyak kesalahan di mana? Kebijakan, tanda tangan. Nah, ini. Belum lagi perut, Pak, ini bencana kemaksiatannya kan ada di perut. Saudara dengan saudara, teman dengan teman. Belum lagi kelamin.
Belum lagi kaki. Ini lataif jasadiyah yang kita tidak sadar bahwa ini menjadi penyebab kita bermaksiat di hadapan Allah. Belum lagi lataif batiniyah. Mana lataif batiniyah? Ini Bapak lihatin. 2 jari di bawah puting susuk kita. Ini namanya lataif qalb. Qalb itu artinya apa? Bolak-balik. Makanya kenapa kita kadang-kadang pengen berbuat baik, kadang kagak, kadang pengen tahajud, kadang kagak. Karena kita tidak istiqomah menzikirkan lataif qalbu kita. Makanya Nabi selalu baca apa doa? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu Ummu Salamah itu pernah bertanya sama Nabi itu. Itu ketika Rasul mendawamkan baca itu. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membulak-balikan hati, tetapkan hatiku ya Allah. Nah, bukan hanya pada saja sujud terakhir. Mendawamkan itu jadi zikir kita di hadapan Allah. Itu ketika Nabi ditanya oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, aku dengar kerap kali kau membaca doa itu. Apa kata Nabi? Innal qulub baina asbu'ain. Sesungguhnya hati manusia itu berada dalam 2 jarinya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, bisa jadi hari ini dia ingkar, lalu kemudian Allah tetapkan dia dalam kemaksiatan. Bisa jadi kemudian dia beriman, Allah tetapkan dia dalam keimanan. Hari ini kita beriman kepada Allah. Ada nggak jaminan ntar malam kita masih beriman? Hari ini kita beriman kepada Allah, tapi mungkin jadi ntar sore kita maksiat. Malam kita maksiat, pagi kita beriman. Makanya kita selalu mohon Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mau tidur sentuh ini lataif qalbi ini. Zikirkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa junub la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sentuh. Belum lagi lataif ruh. Jadi kalau ada orang yang mau ditembak mati di sini lataif ruh. Belum lagi akfa, ini sifat ilahiyah. Sini ini kadang-kadang kita sering sombong karena enggak pernah kita zikirkan di hadapan Allah. Kita enggak pengen, kadang-kadang suka sombong dengan apa yang kita miliki. Ada lagi lataif khofi, belum lagi sirri, belum lagi nafsu natiqah, antara 2 alis mata kita dengan jidat. Yang kalau kita ngelihat orang kering, kadang-kadang ada semacam suuzon, buruk sangka dengan orang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita kurang menzikirkan itu. Kemudian ada kullu jasad, semua jasad kita. Maka ketika kita berzikir, hadirkan hati, maka zikirkan seluruh jasad kita. Mohonkan ampunan dari segala dosa-dosa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Itu namanya 7 lataif batinnya. Dan itu dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tadi Allah katakan dalam surah Al-Isra, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, itulah kata Rasulullah, wa'atbi sayyi'atal hasanata, iringilah perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik, insya Allah akan terhapus. Ketika kita berbuat dosa, selalu kita zikir, selalu kita istighfar kepada Allah. Tetapi kata Syekh Abdullah Nasih Ulwan, seorang ulama Syriah itu, bukan hanya sekedar kita istighfar. Ketika kita berbuat dosa, jangan hanya sekedar istighfar, tapi bersedekah. Kenapa? Karena as-shadaqatu kifaratun aniz-dzunub. Jadi sedekah itu menjadi kifarat dari kejahatan, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya Bapak perhatikan, kenapa para sahabat istiqomah dalam ketaatan dia kepada Allah? Karena setiap kali mereka berdosa, mereka selalu sedekah. Sayyidina Umar itu cuma meninggalkan sholat asar berjamaah, dia sumbangkan kebunnya. Abu Tolhah cuma karena dia lupa bilangan rakaat, dia bersedekah dengan hartanya. Maka kata Nabi, as-shadaqatu kifaratun aniz-dzunub. Maka sedekah itu menjadi kifarat dari dosa-dosa kita. Nah, yang terakhir pesan Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah kalian dengan pergaulan yang baik, tanpa pernah memandang suku, bahasa, ras, warna kulit dan sebagainya. Kenapa? Karena kita adalah saudara. Siapapun dia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita ini kan diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk apa? Untuk saling mengenal. Iya.
untuk saling berakhlak yang baik. Maka kenapa diturunkan agama? Agar kita bisa menjadi manusia yang terbaik. Maka ketika Nabi ditanya, ma huwa Islam? Apa itu Islam ya Rasulullah? Al-akhlak. Al-akhlak. Islam itu akhlak. Jadi ketika kita mampu mengaktualisasikan setiap nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama, itulah agama. Makanya Nabi ketika Rasulullah itu hijrah, ini kan momentum hijrah ya, dari Mekah ke Madinah itu ada namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dedengkotnya Yahudi. Dia itu paling jago itu kitab Taurat itu. Itu dia pernah mengumpulkan, bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang Nabi Muhammad itu. Semuanya negatif. Di sisi lain Abdullah bin Salam ini kan baca kitab Taurat itu luar biasa. Jadi bertolak belakang apa yang dia baca dengan orang-orang Yahudi ucapannya terhadap Nabi. Akhirnya Pak, ketika hijrah Nabi Muhammad, dia termasuk orang yang datang itu. Pengen tahu siapa Muhammad ini. Namanya begitu harum di Taurat, sementara orang Yahudi banyak mengecam dan memfitnah dia. Dia lihat itu. Itu Abdullah bin Salam Pak, buyar semua kenegatifan yang dia dapat dari orang-orang Yahudi cuma ngelihat Nabi dan ucapan Nabi. Itu ketika dia lihat Nabi pertama kali, dia bilang apa? Inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzab. Itu baru lihat Nabi, wajahnya sungguh ini wajah bukan cerminan wajah pembohong. Itu Rasulullah. Makanya Nabi selalu mengingatkan bahwa tanda kesolehan kita ini, khiyaru ummati, itu sebaik-baik umatku itu apa? Man zakarakum billahi ru'yatuhu. Orang yang kalau kita memandang wajahnya selalu mengingatkan kita kepada Allah. Itu wajah orang yang soleh. Bahkan Syekh Hasan Bisri mengatakan ketika mengomentari hadis fa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail, bahwa kemuliaan seseorang itu ketika dia bangun di keheningan malam itu terlihat dari wajahnya. Jadi kalau ngelihat wajahnya, oh udah baik udah sudah. Jadi orang yang baik tuh kelihatan dari wajahnya gitu. Walaupun dia bersih gitu, tapi kalau nggak baik masih terlihat gitu. Kan ada itu. Itu Rasulullah bilang. Nah itu Abdullah bin Salam ketika lihat Nabi buyar semua. Sampai dia bilang inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzab. Sungguh ini wajah bukan cerminan wajah pembohong. Nabi. Ditambah lagi ketika Nabi mengatakan apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Nabi itu ketika di Madinah sadar betul bahwa di Madinah itu bukan hanya orang Islam. Ada Yahudi di situ, ada Nasrani di situ, ada Majusi di situ, ada Muslim di situ. Maka ucapan Nabi itu dengan ya ayuhan nas artinya apa? Semuanya itu diakomodir. Yang Yahudi, Nasrani dipanggil oleh Rasulullah. Mestinya kan Rasul hanya cuma bilang ya ayuhal muslimun gitu. Tapi tidak Rasulullah. Nah, inilah menunjukkan betapa toleransinya Islam. Apa yang Rasulullah katakan? Afsus salam. Tebarkan kedamaian. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu agama radikal, agama teroris, terbantah sudah dengan hadis ini. Bahwa Islam pertama kali didatangkan Rasulullah SAW, misinya apa? Afsus salam. Menebarkan kedamaian di muka bumi ini. Menebarkan kedamaian. Jadi ketika orang barat belum bicara tentang hak asasi manusia, 14 abad yang lalu Islam sudah bicara ini. Yang kedua apa? It'amu tu'am, kasih makan orang. Wasilul arham, banyak-banyak bersilaturahim. Baru orang bilang wasallu bilail wan nasu niyam wadkhulul jannah bisalam. Inilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul mengutamakan bagaimana cara hidup kita bermasyarakat. Karena itulah agama. Jadi kalau ada orang yang mungkin tahajudnya tiap malam nggak pernah berhenti, zikirnya nggak pernah berhenti, tapi hubungan dia dengan sesama manusia tidak baik, maka tidaklah sempurna agama dia. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan duribat alaihimuz zillah ainama suqifu ila bihabli minallah wa bihabli minan nas. Orang itu sering ditimpakan kehinaan oleh Allah karena itu tadi. Maka kalau kita membangun hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan membaik kita dengan sesama, insya Allah Allah berikan kita kemuliaan. Inilah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk selalu
memiliki intuisi yang tajam, menangkap sebuah fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pasti di dalam fenomena itu ada hikmah yang baik untuk kita jadikan suri taulada dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita dijadikan orang-orang yang selalu istiqomah dalam penghambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.